Shalom Sobat Maestro dimanapun Anda berada. Amsal 14 ayat 18 berbunyi begini. Orang yang tak berpengalaman mendapat kebodohan, tetapi orang yang bijak bermahkotakan pengetahuan. Amin. Dari ayat ini, saudara, kita menarik kesimpulan Tuhan ingin kita punya banyak pengalaman sehingga kita tidak menjadi bodoh. Pengalaman apa? Pengalaman bersama Tuhan, pengalaman hidup benar, pengalaman berjalan di jalan lurus, di jalannya Tuhan. Pandai di sini, saudara, yang diutamakan adalah pandai di hadapan Tuhan. Sekalipun mungkin pendidikan kita tidak tinggi, pendidikan formal kita tidak mencapai sarjana, syukur-syukur sudah pendidikan kita tinggi, gelar kita banyak di depan bahkan di belakang nama. Tambah lagi kita pandai di hadapan Tuhan karena banyaknya pengalaman-pengalaman bersama Tuhan. Puji Tuhan. Nah, mengapa orang seringkali bertindak bodoh? Sekalipun mungkin pendidikannya tinggi, tapi tindakannya bodoh. Otaknya pinter tapi akhlaknya buruk. Itu orang bodoh di hadapan Tuhan. Ya. Banyak orang gelarnya banyak di depan dan di belakang nama, tapi tindakannya bodoh. Mengapa? Karena dia tidak tahu Tuhan, tidak punya pengalaman bersama Tuhan. Saya ingin mengajak saudara untuk melihat pengalaman Daud bersama Tuhan. Di dalam 1 Tawarikh pasal yang ke-16. Ini yang membuat Daud jadi bijaksana, jadi pandai. Dia punya banyak pengalaman bersama Tuhan. Mari kita lihat 1 Tawarikh 16 ayat yang ke-8 dan 9. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Mengapa Daud bersyukur kepada Tuhan? Dia banyak mengalami betapa Tuhan itu baik, itu sebabnya dia selalu bersyukur. Dia mengalami walaupun penderitaan banyak, tapi di belakang itu semua ada rencana Tuhan yang indah. Itu sebabnya ketika susah dia mampu mengucap syukur, apalagi di waktu senang. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara juga dan saya perlu banyak mengalami kalau Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu baik. Sehingga dalam setiap kondisi kita selalu bisa mengucap syukur, bahkan selalu memuji-muji Tuhan. Mengapa? Ada orang bersungut-sungut, ngomel, tidak mampu memuji Tuhan, sebab dia kurang mengalami kalau Tuhan itu baik dalam hidupnya. Bahkan jangan-jangan orang itu tidak percaya kalau Tuhan itu baik. Yang kedua, saudara-saudara, pengalaman Daud. Ayat 11, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Mengapa Daud berani bicara seperti ini? Sebab dia mengalami betapa indahnya kalau dia ketemu Tuhan, betapa indahnya kalau dia mencari Tuhan. Ya, sebabnya saudara dan saya juga mari selalulah mencari Tuhan. Yuk, dengan cara kita berdoa, dengan cara kita rajin ibadah, dengan cara kita membaca firman Tuhan, kita ketemu Tuhan dan kita akan merasakan indahnya dekat dengan Tuhan. Dan saudara-saudara, saya percaya ada sukacita mengalir, ada ketenangan, ada damai sejahtera ketika kita dekat dengan Tuhan. Kenapa orang seringkali tidak bersukacita? Mengapa seringkali orang tidak punya damai dan ketenangan? Sebab dia tidak dekat dengan Tuhan, tidak pengalaman bersama dengan Tuhan, atau kurang pengalaman bersama Tuhan. Saya percaya saudara, orang yang sudah banyak pengalaman dekat dengan Tuhan, dia tidak mau lagi jauh dari Tuhan. Sebab jauh dari Tuhan itu hampa, kosong, kering, tidak ada damai, tidak ada ketenangan. Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Yang ketiga, ayat yang ke-15. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, akan firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan. Daud mengalami, kalau Tuhan berjanji, tidak pernah dia tidak mengingkari. Walaupun untuk dalam jangka yang panjang sekalipun, Tuhan tidak pernah lupa akan janjinya. Daud mengalami janji-janji Tuhan. Itu sebabnya dia tambah cinta Tuhan. Bapak Ibu alami, kalau janji Tuhan itu ya dan amin adanya.
Alami kalau firman Tuhan yang adalah perjanjian Tuhan itu selalu benar dalam kehidupan kita. Jangan jauh dari firman Tuhan. Jangan bosan mentaati firman Tuhan, karena janjinya akan digenapi dalam kehidupan kita. Yang keempat, ayat 12. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Daud mengalami perbuatan ajaib atau mujizat-mujizat Tuhan. Tapi Daud juga mengalami penghukuman Tuhan. Dua hal yang Daud alami. Mujizatnya dialami, penghukumannya dialami. Mujizat Tuhan itu jadi ketika apa? Ketika Daud hidup lurus, hidup benar, hidup berkenan kepada Tuhan. Janjinya, berkatnya dilimpahkan luar biasa. Tetapi juga Daud pernah mengalami penghukuman Tuhan. Ketika apa? Ketika Daud jatuh dalam dosa. Ketika Daud merebut istri Uria. Itu sebabnya saudara jaga hidup kita. Jangan berbuat dosa. Jangan jatuh dalam dosa. Kalau kita sudah berdosa, cepat bangkit. Akui segala dosa kita dan bertobat. Jangan diam di dalam dosa. Setiap kita bisa jatuh dalam dosa, tetapi jangan tinggal di dalam dosa. Bangkit. Tuhan mau ampuni kita. Tuhan mau pulihkan kita. Tuhan mau memberkati kita. Alami mujizatnya dan alami kuasanya di dalam kehidupan kita. Mari kita hidup benar seperti Daud. Daud mengalami ini dan dia mau bagikan kepada kita. Tuhan kiranya memberkati kita. Selamat menjalankan hidup ini dengan pengalaman-pengalaman yang indah bersama Tuhan kita yang ajaib. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan begitu baik bagi kami. Tolonglah kami Tuhan untuk kami mampu melakukan firman-Mu ini supaya nama Tuhan dipermuliakan. Memberkati Radio Maestro, memberkati Sobat Maestro, dan memberkati semua pendengar Maestro dimanapun berada, serta bangsa dan negara kami Indonesia. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua Sobat Maestro. Shalom. My